Selamat siang anak-anakku. Hari ini Bapak akan mengajarkan kalian, memberikan materi pembelajaran tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Kita masuk pada subtema 1, yaitu keberagaman budaya dan bangsaku. Nah, untuk itu mari kita simak bersama apa yang menjadi materi pembelajaran kita. Nah, ini dia. Tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama, mengetahui arti gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks. Kemudian, setelah membaca teks, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks secara mandiri. Setelah itu nanti kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari sebuah teks dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Anak-anakku, untuk itu mari kita bahas satu persatu ya. Saat ini Bapak akan membahas tentang bahasa Indonesianya. Nanti kemudian kita akan membahas PKN, IPS, dan IPA. Bahasa Indonesia. Oke, kita masuk dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini kita harus mengetahui ada yang namanya paragraf. Ya. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk suatu pikiran utama. Dalam paragraf terdapat kalimat utama dan penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mendukung pikiran utama atau tema paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir kalimat. Ya, jadi kalaupun kalimat utama itu tidak harus berada di awal kalimat. Dia juga bisa berada di tengah dan di akhir kalimat. Kalimat utama itu adalah ide pokok suatu paragraf. Ya. Nah, dalam satu paragraf juga ada terdiri dari kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan isi dari kalimat utama sebuah paragraf. Yang berikut, sebuah paragraf didukung oleh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok atau gagasan utama adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang dapat diletakkan di awal, dan akhir paragraf, maupun tersirat dalam seluruh paragraf. Jadi, tidak hanya keberadaannya kita tahu, tapi tersirat. Ya, butuh ketelitian khusus. Nah, kalimat utama menyatakan gagasan yang merangkum seluruh isi kalimat dalam suatu paragraf. Nah, itu kalimat utama ya. Berikut kalimat utama yang terletak di akhir paragraf ditandai oleh kata-kata penghubung berikut. Sebagai kesimpulan, ya, misalkan dari sebuah teks. Jika ada kata-kata sebagai kesimpulan, jadi bla bla bla, dengan demikian bla bla bla, intinya bla bla bla, pada dasarnya bla bla bla, itu menjadi sebuah tanda bahwa itu adalah sebuah kalimat. Nanti kita bahas contoh menentukan kalimat, ya, kalimat utama dan penjelas. Nah, yang berikut, gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan penjelas adalah gagasan yang berfungsinya menjelaskan gagasan utama. Fungsinya menjelaskan gagasan utama. Karena tadi seperti kalimat penjelas, ya, menjelaskan kalimat utama. Nah, gagasan penjelas menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Ingat, cirinya lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas dapat berisikan, pertama,
uraian kecil. Kedua, contoh-contoh. Yang ketiga, ilustrasi-ilustrasi. Dan yang keempat, kutipan-kutipan. Ya, itu yang menjadi sebuah penanda kalimat penjelas. Yang berikut, kita akan bahas contoh kalimat utama dan penjelas dalam paragraf. Ya, seperti apa sih kalimat utama dan penjelas dalam sebuah paragraf? Ya. Kalimat utama di awal paragraf atau disebut deduktif. Nah, contoh teksnya seperti ini. Memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Ya. Kedua, sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. Yang ketiga, wajib diwaspadai bagi para orang tua khususnya. Keempat, hal tersebut dikarenakan mudahnya akses internet yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan. Nah, kesimpulan dari paragraf di atas, kalimat utamanya terdapat pada nomor 1. Ya. Sedangkan kalimat nomor 2, 3, dan 4 adalah kalimat penjelas. Ya, sampai di sini harus mengerti dan paham ya anak-anak? Nah, contoh kalimat utama di akhir paragraf. Induktif. Contoh teks, bersosialisasi menjadikan seseorang pekat pada reaksi sosial dan segala peristiwa di sekitarnya. Dengan sosialisasi, setiap orang dapat memperoleh penjelasan mengenai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Ya. Ketiga, pada berbagai situasi, sosialisasi antar individu pasti dilakukan. Keempat, misalnya pada acara seminar yang dilangsungkan antar perusahaan, sosialisasi dapat menambah jaringan pertemanan yang bisa saja saling menguntungkan. Kelima, jadi cukup banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar sesama. Sudah jelaskan bahwa kalimat utamanya berada di akhir kalimat, yaitu nomor 5. Ditandai dengan adanya kata penghubung jadi, ya, itu menandakan bahwa itu adalah penegasan, menegaskan bahwa isi dari sebuah paragraf itu yang dirangkum ya menjadi sebuah kalimat utama. Cukup banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar. Iya, manfaatnya seperti itu. Jadi dari sebuah paragraf itu intinya itu manfaat. Itu ya anak-anak. Sekiranya dapat menjadi bahan pembelajaran kalian di rumah ya. Dan juga Bapak mohon maaf jika dalam penyajiannya materi ini agak berkurang dan juga tidak terlalu lengkap, dan atas kekurangan Bapak mohon maaf.